Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, saya ucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Kalau kita bicara tentang pendidikan, pengertian pendidikan secara sederhana itu adalah proses transfer ilmu pengetahuan atau proses transfer knowledge, proses transfer skill maupun proses transfer value atau moral. Jadi ada tiga, pengetahuan, keterampilan maupun moral. Sehingga jelas bahwa pendidikan itu merupakan satu hal yang sangat vital dalam perjalanan sejarah umat manusia. Kalau kita bicara tentang Yunani kuno, Romawi kuno di masa klasik, mereka itu salah satu hal kenapa mereka bisa berjaya itu karena pendidikan. Sama halnya dengan kalau kita bicara tentang dunia Islam di masa klasik itu, khususnya di zaman Abbasiyah, mengapa kemudian dunia Islam itu memperoleh predikat The Golden Age, zaman keemasan, itu tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Sama konteksnya kalau kita bawa ke dalam bangsa ini. Bangsa ini bisa terlepas dari dunia kolonial, bisa terlepas dari penjajahan, itu tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Nah, di sini saya memiliki buku yang ditulis oleh Elizabeth E. Graves dengan judul Asal-usul Elit Minangkabau Modern. Respon terhadap kolonial Belanda abad 19, abad ke-20. Nah, di abad ke-20 setidaknya ada tiga kalangan, ada tiga golongan elit orang Indonesia. Di masa sebelumnya itu hanya dua. Jadi sebelum abad ke-20, sebelum tahun 1900-an, elit Indonesia itu hanya dua. Yang pertama itu kaum bangsawan, kan? Karena diturunkan secara turun-temurun itu, kan? Karismani secara turun-temurun. Yang kedua alim ulama, kan? Dia merupakan elit yang didasarkan atas pemahaman keagamaannya. Nah, di abad ke-20 muncul satu kalangan baru, satu elit yang disebut dengan elit modern, atau bahasa lainnya itu disebut sebagai homines novi, atau disebut juga dengan orang-orang yang tercerahkan. Buku yang ditulis oleh Elizabeth E. Graves, meskipun dia berbicara tentang Minangkabau di abad ke-19 dan di abad ke-20, tetapi buku ini penting dalam melihat secara umum bagaimana respon bangsa Indonesia terkait dengan pendidikan itu. Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial terhadap pribumi di abad ke-19 dan di abad ke-20 itu mengalami perbedaan. Kalau kita bicara tentang pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial di abad ke-19, tahun 1800-an, atau setelah Inggris itu hengkang dari Indonesia, digantikan kembali oleh Belanda, maka respon masyarakat itu bermacam-macam. Tapi secara umum, lembaga yang didirikan oleh pemerintah kolonial itu tidak dianggap sebagai lembaga yang sangat penting. Itu secara umum. Mana buktinya? Misalnya satu, ya kan? Ada orang tua yang mengirimkan anaknya ke lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial hanya dengan dasar asal bapak senang, ABS. Atau bahasa sederhananya asal Belanda itu senang, sehingga kita kirimkan anak ke sana. Ada juga menganggap, misalnya para bangsawan menganggap pendidikan itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena bagi mereka adalah setelah mereka itu wafat, maka digantikan oleh anaknya, kan? Ataukah kalaupun dia sementara memerintah, maka dia bisa menjalankan administrasi itu dengan jalan menyuruh orang lain. Jadi bukan dia yang melaksanakan. Itulah kemudian dianggap pendidikan tidak penting. Ada juga menganggap bahwa kalau kita mengirimkan anak-anak ke sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial, maka anak-anak itu pasti menjadi Kristen, atau disebut dengan ada kristenisasi dalamnya. Itu yang saya sebutkan tadi. Secara umum, lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial di abad ke-20 itu tidak mendapatkan respon yang sebagaimana diharapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tetapi hal ini berbeda di abad ke-20. Jadi abad 19 tadi, ya begitulah tadi responnya. Tapi memasuki abad ke-20, maka pendidikan itu bukan lagi sesuatu yang harus ditolak, tetapi justru
dia merupakan satu jalan keluar untuk memperbaiki kehidupan. Dan ini fakta. Kan? Mana faktanya? Di abad ke-20 kita melihat bagaimana kemudian orang-orang itu berlomba-lomba untuk masuk ke dalam lembaga pendidikan yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Kan? Sehingga kemudian ketika pemerintah kolonial itu tidak mampu memberikan lembaga pendidikan, maka bermuncullah lembaga pendidikan swasta itu. Satu, itu contoh. Yang kedua, nanti di abad ke-20 kemudian banyak orang bangsa Indonesia itu di masa kolonial itu kemudian melanjutkan pendidikannya sampai ke negeri induk, kan? Sampai ke negeri penjajah, sampai negeri Belanda. Maka bermuncullah nama-nama, ada Jamaluddin Rasad, kemudian ada Muhammad Hatta, ada Sultan Syahrir, dan lain sebagainya. Kan? Mereka adalah orang-orang yang melihat bahwa pendidikan itu merupakan jalan keluar, sehingga tidak heran kemudian setelah kita merdeka, kita melihat bahwa di awal kemerdekaan itu sangat banyak orang-orang Minangkabau yang memegang posisi di pemerintahan di bangsa yang baru merdeka ini. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, Sultan Syahrir sebagai perdana menteri, kan? Dan lain sebagainya. Kan? Itu merupakan hasil dari penglihatan mereka bahwa pendidikan itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam mengubah kehidupan. Tapi kalau kita bicara sampai hari ini, kan? Kalau kita bicara sampai hari ini, itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Tetapi kembali lagi bahwa setelah kita merdeka, pendidikan itu tetap penting. Mana tetap pentingnya? Itu terlihat dalam amanat undang-undang itu dijelaskan, kan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kan, bangsa ini tidak akan pernah ikut dalam menertibkan dunia kalau tidak cerdas. Kan, jangan harap itu. Makanya kemudian pertanyaannya sekarang kalau kita ingin tarik ke dalam ke fakta hari ini adalah sampai sejauh mana pendidikan itu tidak menerapkan lagi garis diskriminasi sebagaimana pendidikan di masa kolonial. Satu. Yang kedua, sampai sejauh mana pendidikan itu bisa dijangkau oleh generasi hari ini, kan? Sampai sejauh mana pendidikan itu bisa dirasakan oleh semua kalangan tanpa membeda-bedakan status ekonominya, kan? Itu menjadi pertanyaan yang sangat besar, karena amanat undang-undang itu menjelaskan bahwa ya pemerintah negara itu harus mencerdaskan kehidupan bangsanya. Coba lihat. Jadi betapa pentingnya pendidikan itu kalau kita bicara tentang sejarah perjalanan umat manusia. Jadi dia bukan satu hal yang sederhana, tetapi dia merupakan satu hal yang sangat penting. Sekali lagi, ya kembali lagi bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan umat manusia, khususnya kehidupan bangsa ini. Sehingga kemudian karena dia sangat penting, maka amanat undang-undang itu harus menjangkau seluruh generasi bangsa ini. Apapun ekonominya, dia harus mengenyam pendidikan. Seperti itu, sekian.